kalau memang ditelusuri, memang ternyata banyak hal yang kita sebagai warga Purwakarta sendiri itu tidak tahu. Betul. Untuk hal itu. Nah, kembali ke tadi untuk Bela Purwakarta. Pastinya untuk hampir segala sesuatu itu ada inspirasinya. Ya. Nah, apa yang menginspirasi Aakom untuk mendirikan Bela Purwakarta ini untuk inspirasi pertama? Jadi sebetulnya tadi ini kan tidak direncanakan sejak awal. Ini lahir pas kegiatan Zoom meeting yang judulnya Bela Purwakarta. Kebetulan langsung ada follow up action gitu ya Bela Purwakarta, terus melihat semakin kesini yang bergabung dengan Bela Purwakarta semakin banyak. Gitu kan. Mungkin kalau saya boleh total hampir 100 lebih lah secara 100 komunitas ya, tapi mereka itu ketika berkegiatan kolaborasi ya bergiliran, tidak semuanya plak ikut gitu. Jadi kalau kita kan namanya tadi karena kita bukan lembaga formal, kita hanya sebuah gerakan saja, sifatnya lebih kepada koordinasi, makanya saya mungkin lebih pasnya koordinator kan, kan bukan ketua umum. Teman-teman ini bukan struktur di bawah saya, tapi mitra semuanya sejajar gitu, mitra kolaborasi. Nah, karena seperti itu berkembang terus, ya artinya ini memang tidak direncanakan. Tidak direncanakan awalnya. Kalau mengambil kalau misalnya Bela Purwakarta, nama memang saya yang bikin ya, saya yang seperti dalam sholawat lah tadi kan, bikin membuat Purwakarta. Saya Bela Purwakarta. Tapi kan kalau nggak ada dalam sholawat, saya nggak bisa nyebut Bela Purwakarta. Purwakartanya dari beliau nih. Iya. Gitu kan. Jadi tetap kita harus berterima kasih itu. Bisa Bela Bandung. Makanya kenapa kita jarah ke dalam sholawat, kita hitung-hitung berterima kasih sama yang ngasih nama kan. Coba. Nah, kan di M juga kan di KTP-nya nggak mungkin bisa menyandang nama Purwakarta kan. Iya. Nah, kan nama itu tidak ujuk-ujuk ada. Pasti ada yang menciptakan. Nah, makanya kenapa kita kemarin ke Bogor itu tanda terima kasih gitu. Kan semua perkantoran di Purwakarta pasti ujungnya Purwakarta. Bang Anu belakangnya Purwakarta. Nanti kalau enggak tertukar sama cabangnya yang lain gitu. Nama itu seperti simpel sederhana tapi dia bermakna gitu. Karena nama itu kan doa ya. Nah, tadi itu saya sebut flashback lagi kenapa dalam sholawat disebut, supaya paham ya kenapa dalam sholawat disebut. Nama aslinya Raden Muhammad Siroj. Nah, itu nama. Tapi dia juga bergelar ada nama lain Raden Arya Suryawinata. Raden Adipati Arya Suryawinata. Nah, nama populernya, julukannya dalam sholawat. Kenapa? Ya, mungkin tadi karena beliau Juriyah Rasulullah atau Guru Rasulullah. Atau karena memang beliau didikannya kan secara leluhurnya dari kakeknya juga ulama besar kan, seorang mufti dan bernasab ke Rasulullah. Memang beliau sangat soleh ya. Jadi kenapa sholawat disebut dalam sholawat? Beliau di setiap apapun kesempatan pasti bersolawat. Jadi di mana-mana saja bersolawat gitu. Jadi artinya kan tidak sembarang. Sholawat itu pasti mengandung berkah ya. Nah, beliau mendirikan Purwakarta, menciptakan Purwakarta. Kita harus menghormati bahwa Purwakarta ini didirikan dengan penuh doa gitu. Dengan penuh doa, dengan penuh munajat dari seorang dalam sholawat yang terus getol aktif bersolawat. Dan mungkin Purwakarta ini juga hasil istihoroh atau apa ya. Pasti itu beliau yang alim gitu, yang luar biasa soleh, sehingga mendapat inspirasi nama Purwakarta juga mungkin tidak ujuk-ujuk kan. Nah, gitu. Jadi kita harus bersyukur nama Purwakarta ini diciptakan dari seorang yang sangat alim, yang sangat soleh dalam sholawat yang memang zuriyah Rasulullah gitu ya. Nah itu satu. Nah kembali lagi ke kenapa ada Bela Purwakarta ya, kalau melihat nama saya yang membuat, dari mana kalau nanya inspirasi ya, inspirasinya begini. Kita ada di Indonesia tuh ada yang namanya Bela Negara, program Bela Negara. Nah, Bela Negara itu kan sebuah program yang bertujuan
membuat pertahanan kan. Pertahanan Indonesia ketika ada situasi darurat, ini bela negara ini kita udah siap. Kalau di luar negeri sebetulnya ada program semacam wajib militer. Kayak di Korea. Oh, Korea kan, berarti sok nonton K-popnya. Nah, di Korea, di Amerika sendiri, itu Sigit, itu udah pasti disuruh wajib militer. Karena wajib. Tujuannya apa? Bela negara. Tujuannya ada wajib militer di luar negeri itu adalah untuk membela daerah pertahanan supaya terlatih, siap. Nah, kembali ke hubungannya dengan Purwakarta, saya berharap di Purwakarta itu ada sebuah komponen masyarakat yang ketika ada sesuatu yang terjadi di Purwakarta, kita paling siap, paling terdepan, paling sigap gitu. Nah, makanya hubungannya ketika ada kebencanaan, ada urusan-urusan kemasyarakatan sosial, ya kita yang terdepan gitu, kita yang paling sigap gitu. Nah, jangan sampai kan karena ketidaksiapan ketika ada masalah darurat panik ya, panik terus bagaimana. Nah, minimal Purwakarta menyiapkan diri sebagai katakanlah pertahanan ketika misalnya terjadi sesuatu amit-amit ya, mudah-mudahan kita terus diberkahi Allah ya, Purwakarta aman tentram selalu dari segala bencana. Tapi minimal kan kita harus punya yang namanya antisipasi. Nah, makanya kita dalam kebencanaan misalnya kemarin di Cianjur koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Purwakarta BPBD. Selain kita bermitra kolaborasi, kita juga dapat ilmu bagaimana sih cara mengantisipasi bencana. Nah, itu kan. Nah, bela Purwakarta otomatis memang menjadi sebuah ekspektasi akhirnya. Nah, ketika kita sering melakukan kegiatan sosial, masyarakat tuh kadang-kadang merasa kita tuh dinas sosial gitu. Lembaga formal. Betul. Dianggapnya. Pasti kita mendapat aspirasi, minta pertolongan atau apa. Sementara ya kita memang berjalan alamiah, kita tidak melembaga, kita tidak punya katakanlah sumber finansial. Artinya sumber finansial itu digalang ketika ada kebutuhan, misalnya bencana baru kita galang dana. Hal darurat. Nah, makanya tadi mungkin sebelum ini kami juga melakukan podcast. Kami menyampaikan bahwa hal-hal semacam ini harus terantisipasi. Jadi jangan sampai segala sesuatu itu mendadakan. Jadi ke depan itu untuk penanganan masalah sosial supaya ada program yang tersistem, supaya tercipta pos-pos atau sumber-sumber anggaran ketika untuk membantu masyarakat itu sudah ready, sudah standby. Jadi tidak harus mendadak galang dana. Kadang-kadang kan terkendala cuaca ya, hujan segala macam gitu. Nah, itu yang di lapangannya ya. Karena galang dana melalui virtual atau elektronik itu, itu belum semaksimal atau seefektif seperti kita galang dana di jalan, gitu. langsung masuk, langsung cash gitu ya. Mungkin masih belum terbudaya lah di Purwakarta ya masalah penyaluran via rekening ini. Nah, ke depan kita harapkan, saya mudah menyampaikan konsep ya saya ulas lagi di sini ya. Konsep galang dana atau gerakan sosial yang diwacanakan oleh Wilayah Purwakarta itu ke depan supaya penggalangan dana sosial ini rutin dilaksanakan di setiap kecamatan dan itu tiap minggu continue. Jadi supaya setiap continue itu ada dana masuk. Nah, nanti ketika perjalanannya itu ketika masyarakat ada yang butuh di kecamatan-kecamatan atau di tempatnya itu langsung disalurkan. Jadi nggak harus nunggu berhari-hari, harus nunggu galang dana dulu, ngumpul dulu gitu kan. Dalam keadaan sudah siap gitu. Karena sebetulnya kan pos-pos anggaran dana sosial itu ada juga di pemerintah. Kan ada di dinas sosial, ada di Basnas atau ada di seharusnya idealnya ada dari sumber CSR. CSR itu Corporate Society Responsibility atau Corporate Social Responsibility. Jadi bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan kan gitu, banyak pabrik ya. Sekian pabrik Purwakarta dan perusahaan-perusahaan industri. Nah, itu idealnya ada menyisihkan untuk
sosial untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan sosial ini. Nah, kalau ini disinergikan, pos dari dinas sosial, Basnas, dari CSR atau dari lembaga pemerintah yang punya anggaran sosial, plus dari kita masyarakat misalnya dari program yang rutin tadi di tiap kecamatan tentang amal, kan semakin cepat menolong orang. Ya. Dan mungkin kebutuhan itu memang bisa tertutupi. Misalnya mungkin ini tidak selesai oleh dinas sosial, Basnas, anggarannya kurang, tapi kalau dikolaborasi kan dari beberapa sumber, semakin maksimal, semakin banyak yang tertolong, semakin cepat. Intinya semakin cepat kan. Yang paling penting kan responsifnya ini. Karena kadang kita kan suka miris kalau menemukan di medsos kan orang butuh pertolongan yang sakit segala macam. Ya. Itu sudah berhari-hari sampai berbulan-bulan belum selesai juga penanganannya gitu. Sementara wajahnya udah disebar bisa di mana-mana yang sakit. Nah, kadang-kadang bisul atau apa. Kan kita harus menyelamatkan marwah mereka, harga diri mereka, derajat mereka. Karena mereka sebetulnya nggak mau kan seperti itu, nggak mau sakit, nggak mau diekspos, nggak mau kesulitan karena ketidakmampuan mereka. Nah, ya tujuan teman-teman yang nge-share baik, tujuannya membuka ruang sedekah kan, mungkin ke beberapa medsos. Kalau medsos seperti yang melihat seluruh dunia. Ya. Nah, tapi di sini kita evaluasi efektif tidak. Kalau misalnya sekali share misalnya di medsos sehari 2 hari lah langsung ada solusi penanganan misalnya bapak dari Pemdanya, dari masyarakatnya. Tapi kalau ini sudah melintas minggu, bulan, masalahnya belum selesai, tidak terangani, berarti ada apa dengan masyarakat kita? Ada apa dengan dalam tubuh organ kita nih di Purwakarta? Kenapa satu masalah ini belum selesai? Sementara ini udah share ke seluruh dunia lah, via dunia maya kan gitu. Kan harus yang kita selamatkan pertama marwah dari si pasien ini atau marwah dari warga yang di share ini kan, karena otomatis kan diekspos kan keadaannya kan, keadaan fisiknya atau apa. Terus kita harus selamatin juga marwah kotanya, marwah nama Purwakarta aja itu, nama yang diberikan oleh Danab Syawat itu, yang nama yang dulu beliau munajatkan Purwakarta, yang beliau doakan supaya menjadi kota yang baldatun thayyibatun wal ghafurun ghafur, sebuah kota yang aman, tentram, sejahtera, hidup makmur, masyarakatnya sehat, waras gitu ya, soleh, solehah. Nah, sekarang masa kini misalnya zaman ayeuna ternyata masih ada masyarakat yang nge-share, yang minta tolong tapi belum ada penanganan. Nah, makanya sebelum kita luas misalnya mengekspos warga yang sakit, sebaiknya ini diselesaikan di lingkungannya masing-masing dulu. Kan beren ada tetangganya, ada pengurusnya, RT, RW, desa, camat ya. Dan kaum mampu, kaum agnia, kaum the haves, kaum menengah ke atas yang secara finansial lebih mampu dari yang rata-rata, diorganisir menangani satu masalah ini sebelum ini melebar keluas. Nah, makanya hubungannya dengan kenapa ada pekan amal, tujuannya itu. Untuk itu. Jadi kita maksimalkan dulu upaya pertolongan itu dengan menggalang dana di tingkat prioritas masing-masing. Di tiap kecamatan itu. Nah, ini dirutin dilakukan misalnya 17 kecamatan. Dalam 1 minggu, misal asumsi, misalnya dapat katakanlah sedikitnya misalnya 500.000 atau 1 juta kali 17 juta. 17 juta didapat dalam 1 pekan, 1 minggu. Nah, itu dapat 17 juta. Kali misalnya 4 pekan, 1 bulan. Nah, kebutuhan masyarakat berapa nih yang harus ditolong nih? Misalnya yang harus bedah rumah, yang rumahnya tidak layak, yang sakit, yang apa. Langsung disalurkan itu di masing-masing wilayah masing-masing. Kalau kurang subsidi silang saling bantu. Antar kecamatan ini bantu kecamatan ini yang kurang hasil donasinya nih. Rereongan gotong royong akhirnya itu Islamiyah yang berjalan. Dibutuhkan koordinasi yang sangat sulit sih kalau menurut untuk itu. Betul. Makanya memang harus diusahakan sangat untuk hal koordinasi. Nah, menyinggung tadi yang dimana memang kebanyakan untuk yang sakit atau yang apa itu diupload di sosmed, ada di FB, ada di IG, ada di grup WA. Padahal yang jadi masalah
tidak semua orang tuh menanggapi baik hal seperti itu. Iya. Nah, yang jadi masalah itu. Nah, kadang-kadang kan ya dibaca aja. Mungkin sebetulnya kita husnudon, mungkin yang ada di grup-grup WA itu, ya mungkin di dalam hatinya mendoakan. Mudah-mudahan ini pasien yang di-share di grup ini, yang saya baca, yang saya lihat ini segera ada penanganan solusi. Atau mungkin dia transfer ke nomor rekening yang tercantum. Iya. Nah, masalahnya kan sering itu berhari-hari atau berbulan-bulan. Informasi itu belum hilang karena mungkin belum selesai penanganannya. Iya. Berarti ini harus ada upaya apa lagi gitu. Nah, ini kan seperti itu. Nah, dari sosialisasi semua yang dilakukan oleh Bela Purwakarta, koordinasi dengan semua tim atau komunitas-komunitas tertentu, dan terusnya untuk Kang Sigit, kesan apa mungkin Kang Sigit yang timbul pas Kang Sigit tahu nih ada Bela Purwakarta dan diajak mungkin juga sama Ya, Bela mari Purwakarta ikut ziarah ke untuk sosialisasi mengenai atau penanganan mengenai problem sosial lah. Nah, dari Kang Sigit sendiri selaku dari wakil Monrek, kesannya apa saat diajak oleh Bela Purwakarta ini? Yang ke Bogor Ya, bisa mungkin program apa aja. aja. Ya. Kesannya ya senang gitu, bisa membantu, bisa ikut gabung gitu. Ikut gabung membantu. Terus selebihnya ya itu. Pasti. Karena kebanyakan kita tuh untuk sebagian masyarakat besar, antara ekonomi ataupun keinginan itu pasti ada. Cuman yang menjadi masalah adalah menyalurkannya itu seperti apa. Nah, yang menjadi masalah kan seperti itu. Iya. Dengan adanya Bela Purwakarta ini bisa menjadi penyalur untuk hal-hal yang tadi disebutkan, untuk masalah sosial atau pengetahuan tentang budaya, karena pasti sedikitnya ada kita warga Purwakarta tuh pingin tahu sebenarnya Purwakarta tuh seperti apa gitu. Nah, dan semua itu mungkin ada di Bela Purwakarta. Nah, setelah mendengar garis besar dari Bela Purwakarta, harapan Aakom nih untuk Purwakarta kedepannya tuh kayak gimana? Ya, harapannya Purwakarta seperti apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Ya, yang tadi dalam sholawat saya bayi Yusuf. Karena dulu ini Purwakarta kan belum punya apa-apa. Ya. Kalau sekarang kita punya APBD pemerintahan ya, kan pemerintahan berganti sekian bupati dari setiap pemerintahan kan meninggalkan APBD atau anggaran pembangunan daerah ya. Nah, dari dulu kan kita istilahnya di masa dalam sholawat mungkin kita belum apa, karena infrastruktur aja Belum ada. masih dirintis. Tapi zaman dulu ketulusan, ikhlas, apalagi tadi para pendiri itu tidak berhenti berdoa, bermunajat kepada Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Purwakarta ini sesuai namanya itu Purwakarta. Mulai bertumbuh kembang, makmur, sejahtera, solehah ya, ya gitu kan. Ya seperti itu yang Purwakarta yang diharapkan, seperti tidak jauh dari yang dicita-citakan oleh para pendiri kita oleh dalam sholawat. Kita mengapa harus menghargai sejarah, karena tidak akan ada hari ini tanpa ada masa lalu, tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang merintis gitu. Nah, makanya kemarin kami ajak Sigit, Monreker dan kawan-kawan, kemarin ada ekstasi juga kan, ada banser. Apa tujuannya? Meningkatkan kecintaan kepada Purwakarta, didekatkan dengan para pendiri Purwakarta supaya mengenal, ini pendiri Purwakarta ini asal mulanya, ini asal usulnya. Jadi nanti sekarang Sigit udah bisa menjelaskan. Sigit, Purwakarta itu apa sih asalnya? Oh, ini kan dari dalam sholawat ngasihnya. Tokohnya ada, figurnya ada. Nah, selama tokohnya ada, figurnya ada, makamnya ada, kenapa nggak kita ziarahi dan kita ambil ibroh ya, pelajaran dari apa yang dulu beliau perjuangkan kan. Satu sisi tujuan kita ya bela Purwakarta tidak membela, artinya tidak hanya membela yang sifatnya ketika ada kebutuhan tadi semacam sosial, tapi apa yang harus dibela? Keamanan, kenyamanan, kondusivitas, kerukunan. Itu kan harus terjaga. Nah, kita harus membela itu kan. Membela itu terus terjaga terus, terawat terus kerukunan antara masyarakat.
Nah, seperti yang tadi M sampaikan di awal, bagaimana Sigit menanggapi citra yang dulu Moonraker atau citra ekstasi gini. Nah, kita jangan hanya artinya hanya mengajukan katakanlah rasa kepenasaran itu atau pertanyaan itu hanya dijawab oleh Moonraker atau dijawab oleh ya kita harus bareng-bareng. Ya. Sebagai warga individu Purwakarta yang tinggal di Purwakarta harus menciptakan kerukunan itu, mendorong ya, minimal mendorong supaya ini tetap rukun. Caranya apa? Ciptakanlah kebersamaan. Kebersamaan itu ya tadi pertama supaya bagaimana tumbuh rasa cinta dulu, kenalkan dulu dengan siapa yang mendirikan Purwakartanya kan. Iya. Kan ibaratnya mukadimah nih. Bab 1, bab 2, bab 3. Purwakarta hari ini bab sekian. Nah, kita harus mulai dulu dari bab 1 kan. Purwakarta itu apa sih? Gitu kan. Siapa yang ngasih namanya, siapa pendirinya? Maka kita berjalan kemarin dulu kan ke Bogor sama Sigit yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan. Setelah kenal apa sih yang diperbuat dalam sholawat ini dulu. Oh ternyata sangat penting, sangat besar sekali jasanya. Terus tadi itu kan beliau tuh bagaimana mendoakan supaya ini kota ini aman, tentram. Nah, aman, tentram ini kan harus dijaga, harus dibela terus. Nah, sementara teman-teman ini yang selama ini dicitrakan, punten ya, gitu ya, selalu konflik segala macam. Ya kita jangan terus juga terjebak dalam opini itu. Ya kita harus cari jalan keluarnya dong. Ikut bantu dong. Kita jangan hanya memponis, menghakimi. Iya, benar. Ini yang jadi permasalahan kan kita ketika apa langsung memponis, menghakimi. Tapi kita juga nggak ikut bagian dalam mencari solusinya. Nah, solusi ala kami mungkin ala Bela Purwakarta, ya merangkul teman-teman ini kita pertemukan, kita dalam kebersamaan, kita bawa ke sejarah awal Purwakarta. Supaya mereka memahami sebagai manusia Purwakarta yang sekarang itu, mereka tahu, oh Purwakarta itu didirikan tuh nggak gampang. Purwakarta itu didirikan dengan doa, darah dan air mata dan seluruh perjuangan para pendiri. Nah, untuk itu berarti kita harus menghormati. Kita harus ingat terus kepada dalam sholawat, ke Syekh Bayu Yusuf, kepada para suhada-suhada yang sudah mendirikan Purwakarta. Dengan cara apa? Dengan merawat kerukunan hari ini dan seterusnya. Dan budaya juga ya, kerukunan antara warga Purwakarta, antara Moonraker dengan XTC, dengan Briges, dengan kelompok-kelompok lain. Karena itu kan yang didoakan oleh dalam sholawat dan cita-citakan seperti itu. Nah, ini upaya kami melakukan edukasi pembinaan kepada teman-teman generasi muda nih. Jadi kami ajak, makanya jangan sampai kita tuh hanya mudah menghakimi, memponis, tapi kita tidak pernah ikut bagian dalam membina, mengarahkan, kan gitu. Ketika kejadian baru ribut, saling salahkan. Padahal yang salah kita semua. Kita mendiamkan, kita tidak ngambil solusi, jalan keluar bagaimana kelompok masyarakat ini satu sama lain saling rukun, kan gitu. Karena nggak mudah juga. Sigit berkelompok di Moonraker udah berapa gue? Semuanya ada berapa? Yang Sigit, ada berapa? Yang di Pondok Salam PAC. Nah, berapa itu? 15 orang. Oh, 15 orang. Belum kehitung semua PAC. Belum. Ada 15. 15 orang. 15 PAC. Ya, satu kabupaten. Belum kabupaten. Katakanlah puluhan atau ratusan. Itu baru Moonraker. Belum yang lain. Belum Briges atau lain. Nah, kita harus bersyukur mereka mau membuat wadah. Berhimpun, berkelompok. Karena kadang-kadang kan ada warga yang kuulen. Gitu kan, kuulen nggak mau bersosialisasi, berdiam diri, yang pasif lah gitu ya. Ya akhirnya jadi mayat hidup lah gitu ya. Antara niat dan nggak niat. Hidup tapi tidak bersosialisasi, jadi mayat hidup kan. Tidak gaul dengan tetangga segala lain gitu dengan kelompok lain. Nah kita bersyukur ada rekan-rekan muda yang mau bersilaturahmi, membuat satu wadah. Nah ketika misalnya ini wadahnya misalnya ada efek negatif, ya kita bantu sama-sama arahkan dong supaya efek kegiatannya ke jauh-jauh lebih positif terus gitu. Karena berkelompok itu gampang-gampang susah. M aja kan mungkin ketika belum bergabung dengan GPHP kan setelah ada merasa ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Bagaimana gabung dengan organisasi atau kelompok atau kalau kita jalan sendiri kan? Gitu kan? Nah, kan kekuatan berjamaah itu luar biasa gitu kan. Nah,
teman-teman yang sudah punya wadah itu istilahnya ketika ada masalah langsung dicap, iya bubarkan segala macam. Ya jangan seperti itu dulu. Karena tidak semuanya juga seperti itu. Iya, ya kitanya ikut membina dong. Nah, Kitanya ikut peduli dong. Tadi itu harus kita syukuri mereka udah mau bikin wadah tuh, berhimpun. iya. Bikin wadah silaturahmi. Tinggal kita ikut bina kegiatan kita ke arah yang positif gitu. Supaya apa? Supaya termonitor gitu. Jadi ketika kita arahkan, saya ini juga sampai dalam kesempatan ini sampaikan ya tolong mulai hari ini kayak kita kejadian kemarin ya. Iya. Banyak atau ada pembunuhan sampai disetrum dibunuh ya, sampai viral. Nah, kita jangan lantas langsung memponis pek gitu. Langsung salah-salahkan. Yang salah siapa? Salahnya kita semua. Karena sebelum kejadian itu nggak ujuk-ujuk kan. Iya. Ada proses kan. Iya. Kalau langsung kan minimal lingkungan Sigit nih, misalnya Sigit tinggal di Pondok Salam. Minimal lingkungan Sigit di Pondok Salam tuh tahu nih Sigit aktif di sini. Minimal mereka ngajak ngobrol Sigit. Iya. Berkoordinasi. Git, Monreker gimana kegiatannya? Gimana kalau kita collab misalnya? Karang Taruna nanya atau Pak Kepala Desa atau sana. Jadi arahkanlah kolaborasi ke program-program yang positif gitu. Jangan tuh Monreker lewat, tuh XTC lewat, itu Briges lewat. Kalau gitu Hanya bisa dadahan atuh. hanya bisa memponis. Di dadahan. Yuk yuk ngopi, Ya. misalnya yuk ngobrol yuk gitu. Iya Bapak atau Akang atau saha teteh gaduh program. Iya. Yuk orang yuk kan bisa wae kan misalnya. Iya teteh ya program kieu nya nanti pelaksanaan Monrekernya. Iya. Iya aya rezeki misalnya hayang baksos, tapi nggak ada orang. Iya. Nah, makanya itu pentingnya wadah itu kan di dalamnya orang semua. Iya. Manusia. Iya. Jelema cek bahasa Belgia nama. Artinya misalnya M nih punya rezeki pengen bikin kegiatan ini, tapi nggak ada pelaksananya. Iya. Tapi nggak bisa kolaborasi dengan mereka. Iya. Akhirnya program ini menjadi program bersama positif. Gitu. Maka wadah itu jangan dianggap sepele. Orang-orang yang berkelompok gitu jangan dianggap sepele. Gampang-gampang susah berkelompok gitu. Iya. Harus bersyukur bahwa misalnya ada masyarakat nih, saya di kampung di gang ada anak remaja, pemuda berkelompok, harusnya langsung dirangkul. Wah, bener. Dan enak mau menggerakkan orang per orang kan susah. Iya. Ya, saatnya Rija. So. Bisa wae Rija teh era A. Nah. Tapi aya baturna Sigit, aya nama rada pede itu tuh. Tambah deui tambah makin banyak. Jadi semakin banyak yang akan bisa melaksanakan sebuah maksud atau program positif Kebaikan. Makanya keberadaan wadah-wadah di Purwakarta itu mau apapun itu labelnya, mau apa itu namanya, mau Monreker, XTC Briges atau lain-lain, rangkul gitu. Jangan istilahnya mereka karena tuh paduli anggeus deken gitu. Gas weh gitunya berewekeun we kita sunapot deh gitu. Nah, yang jadi problem itu kan untuk anak muda zaman sekarang memang butuh diajak. Nah itu. Tidak apa ya? Bahasanya memang untuk anak muda zaman sekarang tidak bisa mereka jarang untuk anak muda yang inisiatif duluan. Iya. Makanya memang harus diajak, harus Iya. dirangkul. Yang tadi seperti Akom katakan kayak gitu. Karena di Indonesia kan masih budaya paternalistik. Artinya masih budaya paternalis itu ya perlu di atasnya itu perlu sentuhan dari atas. Gitu. Dari masyarakat kita kan dari dulu terbiasa perlu sentuhan dari atas. Iya. Jarang yang dari bawah langsung inisiatif gitu ya. Nah, ini makanya kita menyadari karakter bangsa kita tuh ya harusnya semua pihak ayo berlaku sama gitu. Jadi di sini tidak melihat Bela Purwakarta atau bukan gitu. Bela Purwakarta hanya butiran debu lah. Artinya hanya sebuah ornamen di antariksa raya semesta raya ini yang mencoba membangun ukhuwah atau persaudaraan di ras manusia ya. Kan kita bukan alien kan tentunya gitu. Supaya ras manusia ini terus ada, tidak punah. Salah satu cara tidak punahnya ya rukun. Rukun, saling membantu, saling tolong, saling mensupport supaya keberadaan ras manusia ini
sampai akhir zaman ada. Gitu. Jangan-jangan sampai kita punah kan? Ya. Karena sering wae pas ya, akhirnya punah we, gitu kan? Mimiti Purwakarta heula ngaleungit tina peta. Misalnya kan, misalnya Eurohara ya ribut Purwakarta leungit tina peta. Terus nah di daerah lain kan, mulai leungit peta sedunia lah peta. Kemudian bisa hilang. Hilang, ras manusia bisa hilang kan gitu. Jadi bela Purwakarta tuh hanya sebuah ikhtiar di alam semesta raya ini supaya ras manusia ini, khususnya manusia Purwakarta ini terus saling menyayangi, mengasihi, terus saling support satu sama lain. Seperti yang dicita-citakan oleh, kembali lagi kepada pendiri kota kita, dalam sholawat dan para sesepuh lainnya. Oke. Gitu, Bos. Oke. Sangat luar biasa sekali, Kang, obrolan atau diskusi untuk segmen kali ini. Dimana kita udah tahu bagaimana sejarah dari Purwakarta sendiri, bagaimana posisi dari Bela bisa mempersatukan komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta. Dan mungkin kita akan menyudahi obrolan untuk segmen kali ini. Semoga bisa menjadi edukasi dan ilmu untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih Kang Akom, terima kasih Kang Sigit. Sebelum ditutup, saya penasaran. Kenapa? M itu ada singkatannya nggak? Oh, M itu Muhammad. Oh, Muhammad itu Ya. nama mulia tuh kenapa? Nah, Jangan diumpeti. ya kalau bercerita tentang sejarah, cerita tentang sejarah, Jadi M tuh Muhammad ya. M itu Muhammad. Nama jelas M Taufik Farid, cuman karena di ijazah M, jadi kan harus mengikuti ijazah. Oh. Birokrasi negara. Oh, M titik gitu. Nah, M Oh, titik. iya, Jadinya Kang M. Nah, biar lebih. Jadi diambilin nama depannya itu. Diambilin nama Huruf depannya M. depannya aja. Iya. Saya suka kepikiran soalnya kalau belum tahu sejarahnya gitu. Paling sensitif kalau masalah sejarah nih Kang Akom ini. Kang S juga kan ya. Kang Sigit maksudnya. Udah, mungkin segitu aja dari saya M. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.